Muhammad Hatta, lahir dengan nama lengkap Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ia berasal dari keluarga Minangkabau yang terhormat. Ayahnya, Haji Muhammad Jamil, adalah seorang ulama, sementara ibunya, Siti Saleha, berasal dari keluarga saudagar kaya. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, maka saya ucapkan berlimpah terima kasih, dan mari kita lanjut. Hatta menempuh pendidikan dasarnya di Sekolah Melayu Fort de Kock. Setelah lulus, ia melanjutkan ke Jurepise Lagere School, ELS, sebuah sekolah dasar khusus untuk anak-anak pribumi yang memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Setelah ELS, Hatta melanjutkan pendidikan ke Mir Uitgebreid Lager Onderwijs, MULO, di Padang. Di sini, ia menunjukkan minat besar terhadap pelajaran ekonomi dan politik. Pada tahun 1921, Hatta pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Handels Hogeschool, sekolah tinggi perdagangan, di Rotterdam. Di sana, ia mendalami ilmu ekonomi sambil aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa. Hatta bergabung dengan Perhimpunan Indonesia, sebuah organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda. Ia kemudian menjadi ketua organisasi ini dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi internasional. Hatta sering menulis artikel dan pidato yang menyoroti pentingnya kemerdekaan dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ia memanfaatkan media internasional untuk menyuarakan perjuangan rakyat Indonesia. Sebagai mahasiswa, Hatta berhasil memperkenalkan perjuangan kemerdekaan Indonesia ke dunia internasional. Ia menghadiri berbagai konferensi di Eropa untuk menjelaskan penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan Belanda. Pada tahun 1927, Hatta ditangkap oleh pemerintah Belanda atas tuduhan menghasut rakyat Indonesia. Namun, ia berhasil membela diri dalam pengadilan, membuktikan bahwa perjuangannya berdasarkan hak asasi manusia. Setelah menyelesaikan studinya pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Partai Pendidikan Nasional Indonesia, PNI baru, yang didirikan oleh Sultan Syahrir. Partai ini mengedepankan pendidikan politik untuk rakyat. Pada tahun 1934, Hatta bersama Sultan Syahrir ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Digul, Papua. Pengasingan ini tidak mematahkan semangatnya, malah memperkuat tekadnya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah beberapa tahun di Digul, Hatta dipindahkan ke Banda Neira. Di sana, ia terus menulis dan membaca, mempersiapkan diri untuk masa depan Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Hatta bersama Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Setelah proklamasi, Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Ia mendampingi Soekarno dalam membangun fondasi negara yang baru merdeka. Hatta memainkan peran penting dalam perundingan Linggarjati pada tahun 1946. Ia berusaha mencari solusi damai untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1949, Hatta mewakili Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar, KMB, di Den Haag. Perundingan ini menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Hatta dikenal sebagai penggagas sistem ekonomi koperasi di Indonesia. Ia percaya bahwa koperasi adalah solusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden karena perbedaan pandangan dengan Soekarno terkait arah politik Indonesia. Setelah mundur dari politik, Hatta fokus pada pendidikan dan penulisan. Ia menjadi dosen dan menulis buku-buku tentang ekonomi dan politik. Hatta adalah seorang pecinta buku sejati. Koleksi bukunya mencapai ribuan dan mencakup berbagai topik, dari filsafat hingga ekonomi. Meskipun tidak aktif di pemerintahan, Hatta tetap menjadi penasehat yang dihormati. Ia sering dimintai pandangan oleh para pemimpin muda. Pemikiran Hatta tentang demokrasi, keadilan sosial, dan koperasi terus menjadi inspirasi bagi generasi penerus. Hatta diakui sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena dedikasinya dalam memajukan sistem ekonomi rakyat.
Meskipun memiliki perbedaan pandangan, Hatta dan Soekarno tetap saling menghormati sebagai dua tokoh besar dalam sejarah Indonesia. Hatta menulis berbagai buku, di antaranya, Demokrasi Kita, yang membahas konsep demokrasi di Indonesia. Hatta menikah dengan Rahmi Rasim pada tahun 1945. Mereka dikaruniai 3 anak perempuan. Hatta dikenal hidup sederhana meskipun pernah menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Di masa tuanya, Hatta tetap aktif dalam kegiatan intelektual dan sering diundang untuk memberikan ceramah. Muhammad Hatta meninggal dunia pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di Jakarta. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Nama Hatta diabadikan dalam berbagai bentuk penghargaan, seperti Universitas Bung Hatta di Padang dan Bandara Internasional di Batam. Muhammad Hatta tetap menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia. Dedikasi, integritas, dan visi kebangsaannya menjadikannya salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Indonesia.